Shalom adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Hari ini adalah sekolah minggu online yang ketiga. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita tidak bisa bersalam-salaman. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung adik-adik. Tapi adik-adik jangan bersedih ya. Kita harus tetap taat dan patuh pada aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Ya, untuk pujian pembuka kita akan pujikan Dari Terbit Matahari. Monggo Mas Rano. Pakai tepuk tangan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum memulai sekolah minggu online ini, marilah kita buka dengan doa. Sikap doa, sikap hormat dan sopan di hadapan Tuhan. Satu, lipat tangan. Dua, kepala. Tiga, tutup mata. Kami akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah berikan kami kesehatan. Tuhan sudah berikan kami berkat makanan yang cukup melalui orang tua kami. Tuhan sudah berikan kami penyertaan, bimbingan. Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan dari hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online. Kiranya Tuhan sertai para petugas, baik itu multimedia, musik, pembawa firman, dan MC. Sertai bimbing selalu Tuhan, sehingga semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita merayakan Hari Paskah. Bu Fitri kok nggak tahu ya apa arti Paskah? Mungkin Mas Rano tahu ya arti Paskah. Apa arti Paskah Mas Rano? Oh iya, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Hari ini adalah hari kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita bagi kita. Mari kita sambut kebangkitan Tuhan Yesus dengan pujikan, "Oh sukacitaku." Monggo. Ikuti gerakan Bu Fitri ya adik-adik. Oh sukacitaku, sedang ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku,
Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita juga sudah gerak lagu ya, kita sudah senam. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Edrit. Adik-adik, sudah siap belum ya dengar firman Tuhan? Oh sudah, semua sudah siap. Sip. Ya, silahkan Bu Edrit. Halo Mbak Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Edrit? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, Penuh tetap sukacita nggih. Iya. Ya, hari ini firmannya tentang apa ini? Adik-adik pengen tahu semua soalnya. Iya, firman-Nya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Oh. yang membawa kita sukacita. Oh, kebangkitan Tuhan Iya. Yesus yang membawa sukacita. Sukacita membuat adik-adik nanti bisa berkarya di kehidupan adik-adik semuanya. Ya, amin. Puji Ya. Tuhan. Ya, silakan, monggo. Oke, ya terima kasih Mbak Fitri. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah mandi ya? Sudah bau wangi? Hebat semuanya, sudah siap. Yuk, siapa yang sudah mempersiapkan firman Tuhan dengan membawa kitab suci? Siap-siap kita baca ya. Siap-siap kita menerima berkat Tuhan. Ayo kita buka di Matius 28. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan 28. Yuk. Sudah dapat semuanya? Sudah dibuka semuanya firman-Nya? Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ibu Edrit bacakan ya, adik-adik juga membaca dan menyimaknya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita simak atau kita ingat-ingat dahulu ya adik-adik. Kemarin kita sudah merayakan 3 hari Trisuci, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah, yaitu dimulai dari Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan para muridnya. Hari Jumat Agung Tuhan Yesus disalib, dan di hari Minggu pagi Tuhan Yesus bangkit. Kita ingat, sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau di dalam Alkitab dikatakan disesah
disesah itu disiksa yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi di situ kita lihat bahwa ada seorang yang baik hati, seorang yang kaya raya, pemberani, yang merela mengorbankan hartanya, yaitu sebuah tempat peristirahatan, tempat makam, bernama Yusuf Arimatea. Disitulah dia sangat berani untuk menurunkan Tuhan Yesus dan dimakamkan di gua tempat dia mempunyai lahan untuk pemakamannya nanti. Kita lihat di gambar ya adik-adik. Kita lihat di gambar, di situ terlihat Tuhan Yesus disalib. Terus kita melihat ada seorang yang berdiri di situ, siapa ya Dek ya? Yang biru itu seorang wanita apa seorang pria ya? Kita lihat kayaknya seorang wanita ya Dek ya. Di situ kita merasakan betapa seorang wanita yang bernama Maria Magdalena yang tertulis di kitab suci yang baru kita bacakan tadi sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sampai gelap dia menyaksikan Tuhan Yesus disalib, sampai Tuhan Yesus mengembuskan nafas yang terakhir. Lalu dia menyaksikan betapa penderitaannya, gurunya, nabinya, Tuhannya yang sangat dikasihinya itu. Tapi karena hari sudah gelap dan juga penjaga-penjaga sudah mengusir para muridnya, termasuk Maria Magdalena dengan terpaksa dia harus meninggalkan tempat Bukit Golgota, pulang ke tempatnya dengan hati yang sedih. Waktu itu Yusuf Arimatea, seorang yang pemberani, tidak ada seorang yang pemberani kecuali dia menurunkan mayat Tuhan Yesus lalu dimakamkan di guanya. Pada hari Minggu pagi-pagi disebutkan tadi, Maria Magdalena bersama Maria yang lain, wanita-wanita yang lain, bisa dilihat di gambar ya adik-adik ya. Di situ kita bisa saksikan Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain dengan wajah yang sukacita, tidak sedih lagi, dengan membawa bau harum wangi-wangian, membawa bunga, mau menengok kuburnya Tuhan Yesus. Wajahnya ada yang kelihatan sedih nggak ya dia? Kita lihat dulu ya. Kayaknya nggak ada yang menangis ya. Dia merasakan sukacita. Dia percaya karena jurunya sudah mengatakan bahwa 3 hari lagi dia akan bangkit ya. Tapi tetap saja dia membawa wangi-wangian buat Tuhan Yesus. Dia datang juga mungkin masih juga tidak percaya, masih juga ada rasa sedih ya, datang ke tempat kubur Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilihatnya adik-adik? Apa yang ditemuinya di dalam kubur Tuhan Yesus? Maria Magdalena tidak tahu bahwa sebelum dia datang ada malaikat Tuhan, ada gempa bumi yang menimpa daerah itu. Malaikat itu datang, ada gempa bumi. Baru malaikat Tuhan yang datang loh, ada gempa bumi. Coba kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, seperti apa? Kita bisa bayangkan ya. Malaikat Tuhan Yesus yang wajahnya bersinar-sinar, yang tidak bisa dilukiskan ya. Pakai baju putih, putih seperti salju, putih sekali. Karena penjaga-penjaganya bisa kita lihat ya, penjaganya semuanya pingsan, tidak kuat melihat sinar dari para malaikat itu. Malaikat itu hanya bisa menggulingkan batu, padahal di situ sudah dijaga para penjaga-penjaga dari utusan sang imam-imam besar. Disitulah orang berdosa tidak kuat kalau didatangi seorang malaikat. Dia akan pingsan, dia merasa bahwa dia banyak berdosa, tidak kuat. Tapi beda dengan para wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sangat mengasihi Tuhan Yesus.
Tidak apa-apa ketemu malaikat itu. Seperti kita bisa lihat di gambar. Dia bahagia. Wanita-wanita itu bahagia. Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain sangat-sangat bahagia menemui malaikat Tuhan. Juga lebih bahagia lagi bahwa berita yang bagus kita dapatkan di ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan dikatakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Begitulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan itu sangat-sangat membahagiakan bagi Maria Magdalena dan teman-temannya. Lalu segera berlari-lari menuju kemana adik-adik tadi? Di ayat tadi ke Galilea, karena di sana Tuhan Yesus sudah ada di sana. Tuhan Yesus sudah bangkit mendahului para wanita tadi. Dia di Galilea mendahului wanita-wanita tadi karena ingin menemui siapa? Murid-muridnya semuanya, tidak terkecuali Petrus dan ke-12 murid-muridnya. Itulah kerinduannya Tuhan Yesus, sayangnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Disitulah apa yang membahagiakan para wanita itu kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa di gambar tadi diperlihatkan wanita tadi sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus dan menyentuh kakinya. Sampai seperti itu. Berarti Tuhan Yesus benar-benar apa? Bangkit. Bukan rohnya yang bangkit, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bangkit. Itu yang membahagiakan mereka. Itu yang membahagiakan saya. Itu yang membahagiakan kakak-kakak di ruangan sini. Mas Ranu, Bu Fitri, Mas Vano, itu yang membahagiakan kita semua. Mas-mas di sini banyak sekali. Iya, begitulah Tuhan Yesus bukan rohnya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bangkit. Itu yang diimani mereka, itu yang membuat mereka sukacita. Oh, Tuhanku bangkit. Seperti yang pernah dikatakannya, berarti janjinya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar dan pasti apa dek? Terjadilah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, terjadilah apa yang kita imani, diimani oleh adik-adik semua. Jadi meskipun Paskah ini ada penyalipan, penderitaan Tuhan Yesus, disesah Tuhan Yesus, tapi tetap sukacita itu ada. Adik-adik sukacita semua? Adik-adik sukacita semua? Haleluya, pada sukacita semua karena Tuhan kita bangkit. Tuhan kita tidak meninggal. Tuhan kita tidak wafat. Tuhan kita bangkit, bangkit dan bangkit. Lalu apa yang boleh kita pelajari dari itu semua? Apa yang boleh kita kerjakan buat adik-adik semua? Di waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang selesai? Tuhan Yesus sudah selesai. Selesai kewajibannya, tugasnya untuk dunia ini. Sudah selesai. Lalu tugas-tugas adik-adik apa? Tugas saya apa? Tugas mas-mas apa? Tugas Mbak Fitri apa? Tugas mas-mas yang ada di sini apa? Ayo selesaikan hidup kita dengan baik. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita selesaikan dengan baik, kita jalani dengan baik sampai di akhir kehidupan kita. Kalau anak-anak masih belajar, ayo belajar yang sungguh-sungguh, meskipun di rumah tetap ya stay at home seperti aturan pemerintah. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu. Tetap pakai masker,
cuci tangan, cuci kaki, pokoknya jaga kebersihan. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Juga apalagi yang malas-malaskan, selesaikan. Jangan malas lagi. Yang malas belajar, selesaikan. Jangan malas lagi. Yang suka membantah orang tua, ayo selesaikan. Tidak membantah lagi. Pergunakan kesempatan dengan baik. Meskipun di rumah, ayo tetap baca firman. Karena apa? Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan Tuhan Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Kecerdasannya luar biasa. Dia menciptakan segala bumi dan isinya, mengatur cakrawala, mengatur roda kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Yang tidak baik bukan berasal dari Allah. Makanya kecerdasan Tuhan ayo kita dapatkan dalam rajin membaca firman Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya adik-adik. Yuk kita panggil Bu Fitri untuk doa bersama-sama. Mari Mbak Fitri. Yuk adik-adik kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa yang sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan kembali. Bapa yang ada di dalam surga, pencipta langit dan bumi, kami mengaturkan banyak terima kasih Tuhan di waktu yang banyak kami di rumah. Kau bekali kami dengan firman Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kau berkati adik-adik dan keluarganya dengan ibu bapaknya, juga dengan kakak-kakaknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terberkatilah mereka ya Tuhanku. Dan jangan lupa Tuhan, kehidupan mereka masing-masing yang sangat membutuhkan Engkau di saat-saat yang seperti ini. Tuhan akan menghadirkan mereka penghiburan dan pemeliharaan, juga perlindungan yang menyeluruh buat keluarga anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami berdoa semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu dari belahan bumi ini. Cepat berlalu dari kehidupan kami, cepat berlalu dari kehidupan kota Solo, cepat berlalu dari kehidupan kota negara Indonesia. Di seluruh manapun ya Tuhan, di seluruh bumi manapun ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 cepat berlalu. Berkati Mbak Fitri, berkati Mas Rano, berkati Mas Vano, berkati Mas-mas, Mbak-mbak yang ada di sini semuanya dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati gereja kami, Ibu Pendeta kami, Ibu Nunung Istining yang Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Tri Setio Nugroho, Bapak Pendeta kami, Bapak Widiatmo Herjanto, majelis juga siapapun yang terlibat di dalam kepengurusan gereja, Tuhan berkati satu-satu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya hari ini Bu Etri. Tuhan memberkati. Ada kekurangan mohon maaf. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mas Ranu, Mas Pando. Nah adik-adik, untuk pujian akhir kita akan pujikan Ku Menang, Ku Menang. Monggo Mas. Haleluya, haleluya.
sudah selesai. Kita akan jumpa lagi pada minggu berikutnya. Saya Bu Fitri, Saya Bu Etrit. Mas Pano, Mas Rano akan undur dari tempat ini. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati adik-adik, Tuhan berkati.